Assalamualaikum warahmatullahi Baik, terakhir wabarakatuh. yaitu kasus Perkenalkan, permasalahan kami dari konsep kelompok masyarakat 3 kreatif, akan yaitu topik membahas 5 mengenai seputar 5 permasalahan kesenjangan sosial ekonomi terkait membuat konsep perbedaan masyarakat. analisis yang akan dibacakan oleh Adapun Alif Fikri sebelumnya kepada kami Fikri. akan Saya memperkenalkan persilakan. kelompok kami. Yang pertama ada Ali Fikri sebagai ketua kelompok kami, yang kedua Arif Wijaya atau saya sendiri sebagai anggota, kemudian Adil Basuki Nugroho sebagai anggota, Denny Saputra sebagai anggota, dan terakhir adalah Kanang Sukmo sebagai anggota. Kami adalah kelompok 3 dalam tema konsep masyarakat. Berita yang akan saya sampaikan mengenai tentang diskriminasi gender di sekolah hingga rumah. Ketua Program Studi Kajian Gender Universitas Indonesia, Mia Siskawati, menyoroti ketidakmerataan pendidikan yang dialami sebagian perempuan. Menurut Mia, kesenjangan pendidikan antara laki-laki dan perempuan salah satunya disebabkan adanya stereotipe bahwa anak perempuan tidak harus bersekolah dengan alasan berkodrat menjadi istri dan ibu. Ia menjelaskan, faktor ekonomi dan sosial merupakan salah satu penyebab pendidikan di Indonesia tidak merata. Kondisi ekonomi kerap memaksa anak berhenti sekolah dan membantu keluarga mencari uang. Ditinjau dari segi sosial, tidak sedikit keluarga kemudian mendukung anak laki-lakinya untuk bersekolah lebih tinggi ketimbang anak perempuan. Kondisi tersebut, sambung Mia, masih menunjukkan adanya kesenjangan gender di dunia pendidikan. Gender merujuk pada konstruksi sosial yang mengatur perempuan harus bagaimana dan laki-laki harus bagaimana. Adanya konstruksi sosial ini menjadi salah dari masa ke masa. Bahkan ketika perempuan dan laki-laki sudah berada dalam suatu institusi pendidikan yang sama, diskriminasi gender yang disengaja maupun tidak masih banyak terjadi, kata Mia dalam keterangannya, dikutip Jumat 28 April 2023. Diskriminasi gender di sekolah, kampus, dan masyarakat. Mia membagi diskriminasi gender di dunia pendidikan menjadi 3 ranah, yaitu individual, kultural, dan struktural. Ketiganya saling berkaitan. Contohnya, dari aspek struktural, belum tercipta fasilitas pendidikan memadai dan mendukung perbedaan kebutuhan antara perempuan dengan laki-laki. Ia menjelaskan, 1 dari 3 sekolah yang tidak memiliki jamban atau toilet yang terpisah seperti disebutkan dalam profil sanitasi sekolah 2020 dalam Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Fasilitas jamban atau toilet yang terpisah merupakan hal yang sangat penting bagi anak perempuan. Di daerah tertentu, anak-anak perempuan memilih tidak sekolah pada 3 hari pertama mereka menstruasi karena sangat tidak nyaman di sekolah, jelas Mia. Dari segi kultural, sambungnya, masyarakat kerap tidak sengaja menomorduakan anak perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, jika ada kegiatan fisik yang berat, anak perempuan dianggap tidak mampu dan lemah. Jika ada pemilihan untuk menjadi pemimpin atau ketua, anak perempuan sering dijadikan orang kedua setelah laki-laki. Lebih lanjut, masalah struktural dan kultural tersebut kemudian dinormalisasi, kemudian internalisasi pada perempuan tersebut. Lalu bagaimana kita menangani diskriminasi gender di dunia pendidikan? Mia mengatakan, masalah diskriminasi gender di dunia pendidikan merupakan komponen penting yang harus dilakukan demi kemajuan bangsa. Untuk itu, butuh kerjasama dan kesadaran setiap individu dari segi kultural maupun struktural. Di sekolah, contohnya, perubahan kultural penting untuk membangun keyakinan pada masyarakat bahwa sekolah merupakan hal yang menyenangkan. Lebih lanjut, perubahan struktural dilakukan dengan menciptakan kondisi dan fasilitas sekolah yang aman dan nyaman. Yang harus ambil bagian itu semua yang ada di tingkat individual. Apa yang bisa kita lakukan sebagai warga negara untuk mendukung? Kalau kita orang tua, harus memikirkan bahwa anak-anak memang harus lanjut sekolah, kata Mia. Kalau kultural berarti perubahan budaya, perubahan pola pandang, pola pikir yang bisa terjadi karena individu-individu mulai punya cara berpikir yang lebih maju, sambungnya. Dengan begitu, kata Mia, kesetaraan gender dalam akses pendidikan dapat tercapai. Harapannya, Indonesia dapat memiliki sumber daya manusia yang maju dan berkembang.
Selanjutnya adalah kasus permasalahan konsep masyarakat topik 2. Permasalahan yang akan saya bahas mengenai kasus korupsi. KPK periksa 49 orang di Kementan usut korupsi yang seret Syahrul Yassin. Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa sejumlah pejabat dan aparatur sipil negara atau ASN di Kementerian Pertanian. Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk mengusut dugaan korupsi yang tengah diselidiki KPK. Untuk permintaan keterangan itu, 49 orang baik pejabat dan ASN di lingkungan kementerian termasuk Menteri Syahrul Yassin Limpo, kata Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu 5 tanggal 7. Ali menambahkan saat ini lembaga anti rasuah sedang menganalisis keterangan pada pihak dan pengumpulan berbagai alat bukti. Menurut Ali, bila berdasarkan analisis ditemukan peristiwa pidana dan ditemukan orang yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, maka hal tersebut akan ditindaklanjuti dengan meningkatkan proses penyelidikan ke tahap penyidikan. KPK juga tak menutup kemungkinan kembali memanggil 49 orang pejabat dan ASN bila dibutuhkan kembali, termasuk memanggil kembali mantan Syahrul Yassin. Kalau memang dibutuhkan kembali, ya siapapun dari 49 itu pasti akan kami undang kembali dalam konteks penyelidikan, ujar Ali. Lebih jauh, Ali mengatakan KPK saat ini belum bisa mengungkap detail perkara yang sedang diusut. Alasannya saat ini pengusutan masih dalam tahap penyelidikan. KPK, kata Ali, tetap menjunjung etika dan profesionalitas dalam pengusutan perkara. Ketika penyidikan, kami akan sampaikan ke masyarakat setiap perkembangan sebagai bentuk keterbukaan kerja KPK di bidang penindakan, kata Ali. Syahrul Yassin jelaskan dugaan saweran ke KPK. Pada 14 Juni 2003, KPK mengumumkan telah membuka penyelidikan soal dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian Pertanian. Informasi tersebut dibenarkan PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu. Meski demikian, Asep belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut mengenai kasus tersebut karena prosesnya masih dalam tahap penyelidikan. Sebelumnya, Ali mengatakan pengusutan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian sudah dilakukan sejak awal 2003. Ia menyebut kasus bermula dari aduan yang diterima dari masyarakat. Komisi Anti Rasuah kemudian melakukan penelaahan berkas dan berlanjut pada penyelidikan. Syahrul disebut-sebut terlibat dalam perkara SPJ fiktif suap dan gratifikasi di lingkungan Kementan. Meski begitu, Ali belum mau mengungkap secara rinci duduk perkara kasus yang sedang diusut. Ia menyebut hingga kini penanganan perkara tersebut masih dalam proses penyelidikan. Di sisi lain, karena masih pada proses penyelidikan, tentu tidak bisa kami sampaikan lebih lanjut, ujar Ali. Sementara itu, Syahrul berjanji akan kooperatif dalam proses pengusutan perkara di kementerian yang dipimpinnya. Ia pun mengatakan bersedia datang lagi memberi penjelasan bila masih dibutuhkan oleh KPK. Saya sudah diperiksa secara profesional. Saya berterima kasih dan saya tetap akan kompromi, akan kooperatif kapanpun dibutuhkan. Saya siap hadir, kata Syahrul usai menjalani persidangan di KPK. Syahrul tak mau berkomentar soal kabarnya adanya saweran yang dipungut dilakukan Kementan untuk membiayai sejumlah pejabat dinas KPK. Namun, dia juga tidak membantah kabar tersebut saat ditanya oleh awak media. Secara singkat, politikus Partai Nasional Demokrat itu hanya menjelaskan telah memberi keterangan pada penyidik. Adapun tanggapan yang saya dapatkan bahwa pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelidikan dan pengusutan. KPK harus menjalankan tugas secara profesional dan independen dengan memastikan bahwa proses hukum diikuti dengan baik dan berdasarkan bukti yang kuat. Perlunya menjaga prinsip praduga tak bersalah. Semua individu yang terlibat dalam penyelidikan termasuk Menteri Pertanian, pegawai negeri sipil harus dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya. Hal ini pentingnya untuk menjaga integritas individu dan menghindari fitnah atau prasangka sebelum fakta yang jelas ditemukan. Mendukung independensi lembaga anti rasuah dalam menangani kasus korupsi. Penting untuk mendukung independensi lembaga anti rasuah seperti KPK memastikan bahwa mereka memiliki sumber daya dan kebebasan yang cukup untuk melakukan penyelidikan dan penuntutan yang efektif. Peningkatan pencegahan korupsi selain melakukan penyelidikan dan penindakan penting juga untuk fokus pada upaya pencegahan korupsi di sektor publik, meningkatkan transparansi, menguatkan sistem pengawasan, dan mempromosikan integritas di kalangan pegawai negeri dapat membantu mencegah terjadinya tindakan korupsi. Pentingnya partisipasi publik, masyarakat harus didorong untuk melaporkan dugaan korupsi dan memberikan informasi yang relevan kepada lembaga anti rasuah. Selain itu, lembaga anti rasuah juga harus berkomunikasi secara terbuka dengan publik, memberikan informasi mengenai perkembangan kasus dan menjelaskan tindakan yang diambil. Selanjutnya terdapat kasus permasalahan konsep masyarakat. Topik ketiga yaitu adalah kasus pembunuhan Wawon CS yang akan dibacakan oleh Ali Fikri. Kepada Fikri, saya persilahkan. Di sini saya akan menyampaikan berita tentang polisi ungkap motif ekonomi di balik pembunuhan berantai Wawon CS. Polisi mengungkap
Motif ekonomi di balik kasus pembunuhan berantai yang diketahui bermula dari kasus pembunuhan berencana satu keluarga di Bantar Gebang, Bekasi. Serangkaian pembunuhan diduga dilakukan Wawon alias Aki dan kawan-kawannya terkait dengan penipuan yang menjanjikan kesuksesan dan kekayaan dengan kekuatan supernatural. Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imron mengatakan, pihaknya menemukan bahwa ketiga pelaku yang telah ditangkap melakukan serangkaian pembunuhan. Kasus ini bermula dari penipuan untuk menguasai harta korban yang berakhir dengan pembunuhan, termasuk saksi-saksi yang mengetahui. Mereka melakukan serangkaian pembunuhan atau serial killer dengan motif janji-janji dikemas supranatural, sukses atau kaya. Keluarga dekat dianggap berbahaya karena membunuh korban-korban lain, ujar Fadil dalam konferensi pers Kamis 19 Januari. Mengutip antara, kasus ini bermula dari keracunan yang dialami satu keluarga dan menewaskan 3 orang di Bekasi. Polisi belakangan menemukan bahwa keracunan pestisida tersebut merupakan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh 3 tersangka. Polisi menemukan adanya zat aldikrab di dalam kopi yang dikonsumsi oleh korban keracunan sekeluarga di Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Aldikrab merupakan sebuah larutan pestisida yang sangat beracun yang terbatas pada aplikasi alur atau lubang tanaman dan diterapkan di tanah sisi akar sebelum disemal atau setelah digali. Racun juga ditemukan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik yang diambil di TKP seperti di dapur atau bekas mutan korban. Terdapat kandungan zat kimia. Polisi pun telah menangkap 3 tersangka, yakni Wawon Erawan alias Aki, Solihin alias Duloh, MDD Solehuddin. Menurut Fadil, para tersangka ini menarasikan diri mereka mampu meningkatkan kekayaan. Aki ini bertugas untuk mencari korban. Setelah dapat korban, lalu mereka ambil uang. Ketiga tidak sukses. Aki ini bertugas mencari korban. Setelah dapat korban, lalu mereka ambil uang. Ketiga tidak sukses. Aku akan melapor ke Dulo untuk dieksekusi dengan memberikan racun. Orang yang mengetahui juga diberikan racun, ujarnya. Dalam proses penyelidikan kasus ini, polisi juga menemukan fakta bahwa pembunuhan di Bekasi ini terkait dengan pembunuhan lainnya atau merupakan pembunuhan berantai. Sejauh ini, sudah ada 9 korban yang diketahui oleh tim penyidik. Selain 3 korban di Bekasi, korban lainnya ditemukan dalam bentuk kerangka di tempat asal para pelaku, yakni di Cianjur. Baik, langsung saja masuk ke kasus permasalahan konsep masyarakat untuk topik yang keempat, yaitu pengangguran di Indonesia yang akan dibacakan oleh Denny Saputra. Mbak Denny Saputra, saya persilahkan. Ya, di sini saya akan membacakan berita mengenai angka pengangguran 7,9 juta lebih tinggi dibanding sebelum pandemi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran di Indonesia sebanyak 7,99 juta orang per Februari 2023. Jumlah ini masih lebih tinggi dari level sebelum pandemi COVID-19 pada 2020. Jumlah pengangguran berhasil ditekan dibandingkan periode tahun lalu. Angka pengangguran pada Februari 2023 turun 410.000 orang dibandingkan periode yang sama pada 2022. Tingkat pengangguran terbuka atau rasio orang menganggur terhadap total angkatan kerja juga turun menjadi 5,45% dari tahun lalu sebesar 5,83%. Pertumbuhan ekonomi turut memberikan dampak positif terhadap penurunan tingkat pengangguran terbuka, kata Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh Edi Mahmud dalam konferensi pers daring. Sekalipun tren pengangguran terus turun, tetapi TPT masih di atas level sebelum pandemi atau pada Februari 2020 sebesar 4,94%. Jumlah penduduk yang menganggur saat itu sebanyak 6,93 juta orang.
BPS mencatat baik pengangguran laki-laki maupun perempuan kompak turun, tercermin dari TPT laki-laki yang turun menjadi 5,83% dari tahun lalu, masih di atas 6%. TPT pekerja perempuan juga turun menjadi 4,86% dari tahun lalu sebesar 5,09%. Kabar baiknya, pengangguran di desa sudah pulih dari pandemi. Hal ini tercermin dari TPT pedesaan sebesar 3,42%. Sudah lebih rendah dibandingkan pada Februari 2020 sebesar 3,49%. Namun, jumlah orang menganggur di perkotaan masih lebih banyak dibandingkan sebelum pandemi sekalipun trennya sudah terus menurun. Secara spasial, BPS mencatat masih ada 10 provinsi yang memiliki tingkat pengangguran di atas rata-rata nasional. Di antaranya Aceh, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Maluku, dan Papua Barat. Adapun jumlah penduduk usia kerja per Februari 2023 tercatat sebanyak 211,59 juta orang, naik 3,05 juta dibandingkan Februari 2022. Dari jumlah tersebut, sebanyak 146,62 juta orang tercatat sebagai angkatan kerja. Dari total angkatan kerja itu, sebanyak 138,63 juta orang dilaporkan sudah bekerja dan sisanya 7,99 juta orang pengangguran. Mayoritas dari penduduk pekerja itu tergolong sebagai pekerja penuh yang mencapai 92,16 juta orang. Pekerja penuh merupakan mereka yang memiliki jam kerja 35 jam dalam sepekan. Sisanya sebanyak 36,88 juta orang tergolong pekerja paruh waktu. Kelompok ini merupakan mereka yang jam kerjanya kurang dari 35 jam sepekan, tetapi tidak mengambil pekerjaan lain. Kemudian sebanyak 9,59 juta orang merupakan pekerja setengah pengangguran, yakni mereka yang waktu kerjanya kurang dari 35 jam sepekan dan memiliki pekerjaan tambahan. Dari total penduduk bekerja tersebut, mayoritas di sektor pertanian sebanyak 29,36 juta orang. Jumlah pekerja di sektor ini meningkat 0,05% dari tahun lalu. Sektor lainnya yang menyerap banyak tenaga kerja yakni perdagangan dan industri pengolahan. Baik, terakhir yaitu kasus permasalahan konsep masyarakat yang terakhir, yaitu topik kelima seputar kesenjangan ekonomi membuat peredaran narkoba eksis yang akan dibacakan oleh Ali Fikri. Kepada Ali Fikri, saya persilahkan. Di sini saya akan menyampaikan berita kesenjangan ekonomi sebabkan peredaran narkoba eksis. Adanya pernyataan Kepala BNN Kaltara terhadap adanya calon legislatif yang diduga terlihat bisnis peredaran narkoba beberapa waktu lalu sempat menggegerkan masyarakat. Hal itu menunjukkan jika peredaran narkoba di Kaltara masih cukup masif dan semakin berkembang. Jika berhasil berkontribusi ke dalam semua kehidupan sosial, tidak terkecuali dalam ranah politik. Melihat kondisi ini, praktisi sekaligus akademisi ekonomi dari Universitas Borneo Tarakan, Dr. Margiono SE MSI menerangkan, peredaran narkoba bukanlah kasus baru di Kaltara. Persoalan ini telah terjadi sejak beberapa dekade mengingat teritorial Kaltara berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga. Meski begitu, hal tersebut bukan semerta-merta karena persoalan akses. Namun menurutnya peredaran narkoba juga didukung dengan masih banyaknya masyarakat yang hidup di bawah garis kesejahteraan. Jadi, kerisauan saya terhadap ekonomi di Kaltara sudah lama. Masyarakat Kota Tarakan sudah menjadi daerah yang memiliki penurunan tingkat kebahagiaan. Meski secara nasional kebahagiaan penduduk cukup tinggi, tapi dari kacamata ekonomi Kota Tarakan dan Kaltara terjebak pada tingginya harga kebutuhan. Jadi jebakan tingginya harga menyebabkan lahirnya kesulitan-kesulitan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, ujarnya kemarin. Menurutnya, peredaran narkoba tidak lain sebagai efek domino yang disebabkan oleh persoalan tingginya biaya hidup masyarakat yang sampai hari ini belum terselesaikan.
Selain itu, persoalan minimnya lapangan kerja yang tidak mampu mengikuti arus pertumbuhan penduduk juga menjadi faktor semakin berkembangnya bisnis haram tersebut. Fenomena semakin meningkatnya peredaran narkoba merupakan sebuah efek domino. Bagaimana itu bisa terjadi? Memang dari data statistik, pertumbuhan ekonomi cukup baik. Hanya sekian persen, tapi harga sudah tinggi. Maka kenaikan yang kecil itu berdampak besar. Sementara saya melihat terjadi peningkatan lapangan-lapangan pekerjaan hampir tidak terjadi. Peningkatan lapangan kerja satu-satunya adalah sektor informal yang ada pada usaha kafe. Sektor formal itu sempoyongan tutup satu persatu seiring perjalanan waktunya. Tuturnya, dengan pertumbuhan penduduk tidak diikuti dengan perkembangan lapangan pekerjaan. Belum lagi persoalan gaji yang dari waktu ke waktu tidak meningkat. Memang pemerintah setiap waktu mengupdate besaran gaji menyesuaikan pertumbuhan ekonomi. Tapi faktanya, kita lihat apakah ada perusahaan yang menggaji karyawannya sesuai aturan pemerintah. Malah banyak perusahaan besar yang menggaji karyawannya jauh di bawah UMK, sehingga hal ini menyebabkan kesenjangan ekonomi di masyarakat. Terangnya, dijelaskannya dalam menutupi biaya kebutuhan hidup sebagian masyarakat terjebak kepada jalan pintas agar dapat mensejahterakan diri, yakni diantaranya melakukan aksi kriminal untuk mendapatkan penghasilan menjanjikan. Dalam mengatasi kegaulan ini, salah satu cara yang terbesit adalah mencari sesuatu yang menghasilkan. Akhirnya sebagian masyarakat memilih jalan pintas, diantaranya melakukan tindak kriminal, judi, atau narkoba, karena memang mereka terjebak kepada tuntutan hidupnya. Sementara ada kebutuhan yang setiap waktu tidak bisa kompromi, itu harus dipenuhi, ucapnya. Sementara dalam kesulitan, terdapat penawaran menggiurkan, salah satunya adalah narkoba. Banyaknya yang ditangkap dan tidak berdampak pada perkembangan peredaran. Sepertinya hukum bukan solusi yang tepat untuk masalah ini. Sekali lagi solusinya adalah perbaikan ekonomi masyarakat, urainya. Ia berpandangan jika penanganan peredaran narkoba masih melihat pada sisi kriminalitasnya saja. Padahal menurut hal ini memiliki yang tidak terlepas dari kesejahteraan dan keimanan masyarakat. Selama ini kita hanya melihat persoalan di permukaannya saja, tapi kita tidak pernah menyelam ke akar persoalan. Kenapa ini bisa terjadi? Kalau mau menangani hal ini secara tuntas, maka pemerintah harus menekan harga kebutuhan hidup. Caranya seperti apa? Caranya mendorong suplai, kalau itu digenjot, maka harga secara perlahan akan landai, urainya. Oleh sebab itu, menurutnya penanganan paling tepat ialah perbaikan ekonomi di masyarakat. Selain itu, jika hal ini masih dianggap sepele, maka hal ini dapat menjadi bom waktu yang dapat menyeret masyarakat lebih banyak tergerus di dalamnya. Jadi fenomena ini terjadi bukan karena fashion hidup, tapi memang atas keterdesakan tuntutan hidup. Bahkan saya melihat jika persoalan mahalnya harga kebutuhan hidup masih dianggap sepele dan tidak diimbangi pendapatan masyarakat, itu akan menyebabkan chaos, pungkasnya. Baik, mungkin cukup sekian 5 macam artikel kasus terkait permasalahan sosial berdasarkan konsep masyarakat. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangan yang telah disampaikan baik di sini maupun tidak aja. Saya Review Jaya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.